na inaulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus hata ni bata. Nalau tapau somuso di bagasan roh hata di bagasan parminggu tas sadar doang. Tak surat dois yang kunisi Lukas di 15 ayat 1 sadar di ayat 22. Lukas Bibdu 15 ayat 1 sadar di 22 Laos masih tak suara naik kalau menjahasa mulai kami masih ada 1 sadar suara naik jalanin nama Muse adong dua anak Nina Sahala dan pola tiga dan di papung siang dia ini masa lutna demi lahu dua nadau disima di pansua saya hon sinamukna paloroi hon isapnya dung di pasuda masa malehon potir di nasaluati jadi dohon maibana mamuka rapar jadi lahu maibana mahiyatu usada halak pangisi ni duati gabe disuruh maibana beladangna marmahan akabarina disaka pirahana do manggohi bunahana indahan duluhi alai dang adong nama ngalehot sati ibana demi di pasuang marohana tubagasan ning nama tor mihalat digaji dama akanologian didahan angguau mate makatura paron sono hehe mana mau lau mata poton damang dohono kumatu ibana ale amang namar dosa doau banua gijang nang dopako dan tama biar waru anakmu bain maau somon anak gajian musada jadi hehe ma ibana manopot amana ale gawo dope ibana nunga ditatap amana ibana jadi asi marohani atau mani mau jalan di rumah gabelina anaki mah manduk ibana aman namar dosa doau tubalua gijang nang dopako dan tama biar waru anakmu alai nina amai mamando kaposona haru boan hamu maulus nadin menggan salin hamu maibana titin malehon hamu tutangan na dohon sepatu tepatnya jalabuan hamu ma anak nilobu na pinamok moki potong hamu mai nang mangan hita marlas ni roha ayam mate do anak ko gabe magomu nang mago ibana gabe jumpang muse jadi mamuka marlas ni roha manasida alai di ladang do anak na siahani jadi dinaro ibana dungo kubagasi dibegima ede do parhinaluan gabe di jauh mah sahalak na poso di pamanat mah manang dia na masai jalanin ima madokibana nungaro angging jadi dipotong amang do anak niloku na pinak moki alahi pas ibana mulat alai pangaru master maibana gawo gabe ruang maangana alai ninna mamangalusi amanai nasa ileleng hupau loloiho dan dung pulau si patikmu dan kia dinoko habing sade dua asa marlas miroha au go akadongaki alai didok ngatu ibana anaha totong doho rabdol al jaladi hodo sasude nadiawi jalan namago do ibana gabe jupang olah nido saatna mari terima kita
Nah kini ingat macam takas saja turku di jamita di bagasan minggu na pasal tutulun trinitatis. Jadi dibuat ada tema menginang di kondisi marlas ni rohas ialah mulak ni akka nama gue. Nah kami mengambil takas saja menginang dot akan aposo bulunya yang gue jami tahu sasipong na mengambil jujur lah. Tabigi manang di parbuan, manang di parpanyan, dot akka arisan dot akka lana asli. Jarak tarimo tu anak na dibuat ya menginang ngeramat cek gudang. Mungkin ada yang tak hafal, mungkin ada yang tak ingat, mungkin doa anak asing. Jadi di bagasan berbahasa yang menginang, kita ingat dong sehita, marhite anak nelidu. Jadi marhite jamita di bagasan partikel doa menginang, tarik dua. Bisa ada patuhan sahala amat di salah satu film. Dua anak kona dihapus onna, yang mulut tabereng agak latar belakang yang aku di bagasan film ini macam juga dan diului yang mana dan diului agak paretan ini dua-duanya bahkan di dalam pergaulan ya pun dia sangat buruk alay nalabas marok kado amai jalan dok kondo tu anak kona anaha molo di parmuluamu molo di parmeamanmu dan adong agiasa dari naolo majalko rumah mulak ison dua majaluk bagasan las niroha yan molo kita posisi kita sebagai seorang ayah tadi wadang rera tajak kondo rera yang nak konai nak pemunga dia tidak lagi di dalam tekanan, dia tidak lagi dalam perintah, dia tidak lagi dalam hukum, bahkan dia tidak tahu di mana. Apakah kita masih menerima dia atau justru silakan pergi. Kita terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan upama tadi untuk anak naliwon. Nah, surat di Lukas 15 ayat 1 dari 22. Ima tarimo holong dohok hasil saung di dosatan na tajalo sien amai ima Tuhan Yesus Kristus. Visi misi kedatangan Tuhan Yesus Kristus hanya satu, menyelamatkan manusia. Siapa yang dikatakan manusia? Saya, kamu dan kita semua. Dosa kita telah dihapuskan, telah diselesaikan melalui kematiannya. Kita lagi golongan moluka manaknya dulu berfokus atau berpusat ke dalam pertobatan, pengampunan dohlas miroha sahal ama nama jakon hamu mulak niaka pardosa. Secara kehidupan, yang kita dulu dari dua hari anak dari Ludi, kita dulu dari dua hari anak namago, dan ada sempurna agia sedap yang mengenang jumlah di bagasan tidur. Tidak ada satu. Alay. Perumpamaan tentang anak dan dia ini telah menggambarkan anugerah kekal dari Allah. Inilah menggambarkan rekonsiliasi. Ini adalah undangan resmi bagi setiap orang yang percaya untuk memahami kedalaman kasih setia Allah, untuk memahami bagaimana besarnya kasih setia Allah bagi setiap orang percaya. Tanah yang holongan, makanya mulut takas, tapayun tigo, pajahan hata di batak, nanang pajahan, mulut tarang pun dia sabtu sadar, dia sabtu sia, dibuatku titik balik kesadaran. Dimana ketika ada seorang anak, si bungsu dia meminta harta warisan daripada keluarganya, dia pergi meninggalkan ayahnya, dia menghabiskan dengan berbagai kesenangannya, berbagai dengan kehidupan dia, dengan orang-orang yang dia kenal. Bahkan kalau kita melihat sekalipun mohon menginang, dia menghabiskan uangnya dengan para pelacur, dikatakan. Nunga tajaru, nunga di jalur nasida natunggi siaman alai. Dan dipikir nasida bohadu ujungna, bohadu hirera pardalanan mingulu na dia masuk. Dan dipikiran nasida napaiti olana tonggido pikiran nasida alai takas duita ida takas duita moto dinaro akah rakoroni
Ketika datang kelaparan, dia tidak memiliki apapun, bahkan dia terpaksa menjadi seorang pekerja di sebuah kandang ternak. Kalau kita tadi membaca ternak itulah ternak babi, dimana kalau di dalam tradisi ada di istiadat Yahudi, Bapak Ibu, menjadi pekerja ternak babi atau memberikan makanan inahan itu merupakan salah satu pekerjaan yang sangat rendah, pekerjaan yang sangat hina, karena memang tidak ada lagi pekerjaan satupun. Kita terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perumpamaan ini dibuka dengan permintaan dari seorang anak bungsu untuk mendapatkan harta warisan dari ayahnya yang hidup. Dalam melutai dan kami memang kelanjutan nanti memacet kas tabuto. Dia menghambur-hamburkan uangnya, dia berfoya-foya dengan kehidupannya, dia bersenang-senang dengan harta keduniawiannya. Boleh kita baca nanti di ayat 13. Namun tidak selalu kehidupan manusia itu berjalan dengan realistis pemikirannya sendiri, secara ekspektasinya. Tidak selalu kehidupan manusia itu berada di ambang atas kehidupan yang paling mewah. Tetapi mari kita ingat, ketika kita berada di atas sekalipun, kita ingat bagian terburuknya. Inilah yang dialami oleh si bungsu yang tidak memahami bagaimana bagian terburuknya. Yang tadinya dia adalah orang yang sangat memiliki segalanya, tetapi ketika bencana itu tiba, dia berada di titik paling bawah. Sehingga kalau kita membaca ayat 17, dia mengalami titik balik daripada kehidupannya. Dia menyadari salah dusudi nambut launi. Dia menyadari semuanya sia-sia yang boleh dia lakukan. Terkadang Bapak Ibu, kesadaran itu dipicu oleh penderitaan. Kesadaran itu dipicu oleh kesulitan yang di dalamnya merenggut kehidupan kita. Yang kalau kita di posisi siapa bungsu tadi, apa harus penderitaan datang kepada kita baru kita sadar? Apa harus kesulitan yang semakin dalam datang kepada kita baru kita sadar? Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai penderitaan, jangan sampai kesengsaraan menjadi bagian kita baru kita sadar akan betapa berdosanya kita. Oleh karena itu mari kita ingat masih ada pengampunan dosa bagi kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menyadari Bapak Ibu, kalau kita mengamati sebenarnya secara pemikiran duniawi sungguh remeh pengampunan dosa orang Kristen. Ada kesempatan seminggu sering sampai Sabtu untuk melakukan dosa, toh juga hari Minggu ada pengampunan dosa. Sebagian berpikir demikian, Senin sampai Sabtu saya boleh melakukan dosa, hari Minggu tinggal datang ibadah untuk mengaku dosa. Bukankah dengan demikian kita meremehkan anugerah daripada Allah? Bukankah demikian kita mengecilkan kuasa daripada Tuhan? Bukankah demikian pengampunan Allah itu jadi semakin kecil bagi kita manusia? Memang anugerah pengampunan dosa sangat melimpah. Yang dinamakan kasih seorang ayah itu selalu ada Bapak Ibu. Kasih seorang bapak itu ada bagi anaknya. Sekalipun anak itu terhilang, sekalipun anak itu tersesat, dengan segala persiapan, dengan segala perjamuan megah, ketika anak itu datang kembali kepadanya, akan menjadi sukacita yang sangat besar. Seperti tema yang dikatakan tadi, Marlas Roha, sialah kamu ini anak nama dulu. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu di ayat 22 sampai dengan ayat 23, seorang ayah tadi memberikan jubah terbaik, dia memberikan cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, serta hidangan yang sangat terbaik, yang bahkan ketika anak pertamanya, anak sulungnya punya hidup bersama dengan dia tidak pernah memberikan. Ketika anak bungsunya hilang, seorang ayah tadi memberikan segalanya. Lasmiroha di bagasan sahar aman. Mari kita ingat Bapak Ibu, masa lalu tak akan pernah menjadi masa depan kita. Betapapun buruknya, betapapun berdosanya kita di masa lalu, asal ada penyesalan, asal ada pertobatan,
kita akan diubahkan oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, anak bungsu tadi melambangkan kita yang senantiasa berdosa, melambangkan kita yang berpaling daripada Tuhan, yang melambangkan kita orang yang tidak tahu diuntungkan oleh karena anugerah. Sekalipun anugerah itu telah diwariskan bagi kita, tapi ketika warisan itu telah diberikan kepada kita, kita menjadi tidak tahu diri. Kita berprasangka bahwa surga akan menjadi milik kita. Tidak semudah itu. Kematian Tuhan Yesus Kristus adalah anugerah terbesar. Apakah sampai sisi itu saja manusia tidak dapat berdosa lagi? Jawabannya, manusia senantiasa berdosa. Oleh karena itu manusia membutuhkan yang namanya pengampunan dosa setiap hari. Martin Luther mengatakan pertobatan setiap hari. Yang dinamakan pertobatan ialah menenggelamkan segala perbuatan dosa, menenggelamkan setiap tabiat-tabiat lama. Dan seorang ayah tadi dilambangkan sebagai cerminan kasih Allah, cerminan Allah Bapa yang senantiasa membuka pintu pertobatan, yang senantiasa membuka pintu pengampunan dosa bagi anak-anaknya. Lalu menjadi tokoh ketiga yang tidak kalah penting, yang boleh kita tarik satu nasihat Bapak Ibu, yang boleh kita tarik satu amanah. Seorang anak sulung tidak berpikir. Anak sulung tadi adalah orang yang sangat tepat. Dia berada di sisi ayahnya, dia mengakui segala perintah ayahnya, dia menuruti. Tetapi anak sulung tadi Bapak Ibu, dia juga dikatakan sebagai anak yang hilang. Mengapa demikian? Ketika seorang telah rajin melayani, ketika seorang taat akan firman Tuhan, ketika seseorang hidup dalam firman Tuhan, tetapi ketika dia melihat seorang lebih mewah, melihat orang lain yang tidak mengenal Allah, dia hidupnya lebih berkenan daripada dia, timbul rasa iri hati, timbul rasa kecemburuan. Demikian dengan anak sulung tadi. Adiknya telah menerima sebagian besar warisan, ketika dia datang, seayah memberikan segala, dia cemburu. Dia iri hati, dia jatuh dalam dosa. Tetapi seorang ayah tidak pernah meninggalkan anaknya seberdosa apapun. Mari kita teladani sikap seorang ayah di dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu. Sekalipun kedua anaknya hilang, sekalipun semua telah meninggalkan dia, pintu pengampunan dosa masih terbuka bagi setiap anaknya. Demikian juga dengan Allah. Dia senantiasa menginginkan kita kembali kepadanya. Dia senantiasa menginginkan kita hidup di dalam jalannya. Tuhan senantiasa menginginkan kita hidup di dalam kasih-Nya, agar kita tetap berkenan, agar kita tetap hidup di dalam lingkupan Tuhan. Karena suatu sukacita yang sangat besar Bapak Ibu, ketika kita orang berdosa dan kembali kepada Allah, itu merupakan suatu sukacita bagi setiap orang percaya dan bagi Allah Bapa dalam surga. Amin. Mari kita bernyanyi.